Uni Soviet pernah menggagas ide untuk menandingi F-22 Raptor Amerika dengan proyek MiG-1.44, jet tempur generasi kelima yang digadang-gadang sebagai pembunuh Raptor. Namun ironisnya, proyek ini bukan melahirkan kejayaan baru, melainkan menyeret Biro Desain MiG ke jurang kehancuran. Awal tahun 1980-an, Moskow mulai mencium manuver Amerika yang sedang mengembangkan penerus F-15. Washington kala itu mendorong Lockheed untuk menciptakan YF-22, cikal bakal F-22 Raptor. Soviet tak mau tertinggal, maka lahirlah proyek Multi-Role Frontline Fighter. Dua nama besar bersaing, MiG dan Sukhoi. MiG memenangkan kontrak dengan desain ambisius, berupa konfigurasi sayap delta dengan kanar, saluran udara berbentuk S untuk menyembunyikan bilah mesin, serta kemampuan super cruise tanpa afterburner. Lebih jauh lagi, MiG-1.44 diklaim mampu membawa 12 rudal di ruang senjata internal, plus hardpoint eksternal untuk rudal berat seperti KH-29 dan KH-31. Mereka bahkan merancang fitur unik berupa rudal yang bisa ditembakkan ke arah belakang dengan R-73. Artinya, pilot Soviet tetap bisa membalas meski sedang dikejar musuh. Inovasi yang pada masanya dianggap revolusioner. Namun proyek itu tidak berjalan mulus. Masalah terbesar mereka bukan teknologi, melainkan sejarah. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Ekonomi hancur dan banyak proyek besar dibekukan. Tapi MiG-1.44 masih tetap bertahan, walaupun dengan dukungan dana yang hanya cukup untuk melakukan tes darat. Bahkan kala itu insinyur MiG sampai kesulitan membeli kabel untuk melanjutkan perakitan. MiG mencari jalan keluar. Mereka ingin memamerkan prototipe ini di pameran internasional, berharap ada investor yang tertarik baik dari India ataupun Timur Tengah. Tapi sayangnya Kremlin menolak. 3 tahun tanpa progres. Dan pada tahun 1997, proyek ini resmi dihentikan. Namun rivalitas tak berhenti. Sukhoi mengejutkan dunia menampilkan Su-47 Berkut, pesawat eksperimental dengan sayap maju. Demi gengsi, MiG akhirnya memaksa melanjutkan proyek 1.44. Hingga akhirnya, pada tahun 2000, MiG-1.44 bisa terbang perdana. Pilot uji Vladimir Gorbulov menyebut performanya sangat menjanjikan. Namun semua sudah terlambat. Saat F-22 Raptor resmi masuk dinas, MiG-1.44 baru tahap uji coba dasar. Butuh 10 tahun lagi untuk siap produksi. Selain itu, biaya pengembangan juga menjadi faktor penentu. Satu unit MiG-1.44 diperkirakan menelan dana hingga 70 juta dolar, nyaris setara dengan F-22. Bagi Rusia yang ekonominya babak belur di era 1990-an, angka ini sangat mustahil untuk mereka gelontorkan. Proyek ini pun akhirnya dikubur dalam-dalam. Penutupan proyek ini mengakibatkan konsekuensi yang besar. MiG kehilangan reputasi dan kontrak utama. Sementara itu Sukhoi yang lebih stabil dalam hal keuangan, karena mereka sukses mengekspor seri Su-27 dan juga ditunjuk untuk menggarap program Su-57 yang membuat Sukhoi mampu bertahan. MiG-1.44 menjadi simbol kejatuhan Biro Desain Mikoyan. Biro yang dulu melahirkan legenda seperti MiG-21, MiG-25, hingga MiG-29. Tahun 2006, Biro ini akhirnya dilebur ke dalam korporasi pesawat terpadu Rusia, menandai berakhirnya era keemasan MiG. Satu-satunya prototipe MiG-1.44 membusuk di Zhukovsky. Ia bukan lagi senjata masa depan, melainkan artefak sejarah. Saksi bisu ambisi terakhir Uni Soviet untuk menandingi Barat. Pelajaran yang didapat dari MiG-1.44, tanpa stabilitas ekonomi dan kesinambungan industri. Teknologi secanggih apapun hanya akan berakhir menjadi prototipe.